Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, kali ini selamat siang ya. Di video ini saya ingin membagikan membagikan dokumentasi saya, kegiatan saya selama menunggu keberangkatan ke Jepang. Saya kan menunggu dari tahun saya selesai pelatihan itu kan tahun 2019 akhir. Tepatnya bulan November saya selesai pulang ke rumah. Itu kan menunggu ya, apalagi gara-gara itu coronavirus itu. Jadi 2 tahun menunggu di rumah hingga akhirnya bisa berangkat di tahun 2022 ini. Ini juga baru berangkat, masih proses karantina di Tokyo, Jepang. Saya ingin membagikan kegiatan saya selama menunggu itu. Jadi waktu awal selesai pelatihan itu kan masih ada banyak tugas-tugas yang di-share, yang dikirim untuk dikerjakan oleh siswa yang menunggu proses keberangkatan, termasuk saya juga. Di situ banyak sekali tugas, jadi kita wajib ngerjain, wajib ngumpulin tepat waktu kalau bisa. Selama itu juga masih awal itu saya semangat banget lah, maksudnya kan saya juga pengen banget ke Jepang, jadi saya semangat, saya serius ngerjain tugas, serius hingga akhirnya ada info saya dapat perusahaan di Jepang. Itu perusahaan saya yang pertama itu di prefektur Mie di Mie itu perusahaan pertama saya harusnya. Nah alhamdulillah dapat, udah tanda tangan kontrak semua, dokumen udah lengkap semua. Saya kan seneng, maksudnya lebih semangat lagi belajarnya. Jadi saya udah dapat perusahaan, jadi saya harus serius ningkatin bahasa Jepang saya biar nanti kalau udah tiba saya udah lumayan bisa. Saya benar-benar semangat, tiap ada tugas, tiap ada pelajaran, masih ada materi online gitu, semangat banget saya. Makanya biar persiapan saya lebih baik lagi. Jadi nanti nggak kaget banget lah di Jepang, nggak kagok di Jepangnya. Itu saya semangat banget hingga akhirnya mungkin ya belum rezekinya ya di perusahaan itu. Saya diinfokan lagi ternyata di perusahaan tersebut kena cancel gara-garanya Jepang tutup awal corona masuk Indonesia itu. Jepang benar-benar tutup, soalnya kan kasus di Indonesia sangat tinggi. Jepang tutup, nggak bisa terima siswa dari Indonesia untuk sementara. Ya udah di cancel itu. Dari proses itu kan semangat saya agak turun ya untuk belajar. Jadi ya fokus saya waktu itu ngasilin uang lah. Jadi ada pemasukan tiap bulannya. Dan akhirnya saya juga kerja sempat gonta-ganti, pernah di kafe pernah, di swalayan pernah. Kemudian yang terakhir itu sebelum berangkat saya di perusahaan ekspedisi itu yang terakhir saya kerja sebelum saya berangkat. Yang pertama itu kan di swalayan saya dapat berapa ya, cuma sebentar sih di swalayan itu kan juga awal saya kerja di swalayan itu. Swalayan selesai, kemudian saya ke kafe itu kerjaannya ya lebih nyantai, lebih enak, teman-temannya juga enak waktu itu di kafe itu. Tempatnya kan juga ya kafe coffee shop gitu ya, agak enak, tapi kan jamnya agak panjang dan shiftnya kurang beratur. Jadi ya kalau untuk ngimbangin belajar ya bisa, tapi agak susah sih. Soalnya kan kadang misal saya hari ini masuk pagi, kemudian hari besoknya saya masuk siang itu jam 12 lah, nanti pulang jam 10 jam 10. Nah besoknya saya masuk pagi lagi, terus besoknya lagi saya masuk sore, kan gak beraturan. Jadi buat ngimbangin belajarnya agak susah ya, walaupun bisa waktu kerja kan. Kadang kafe kalau gak ada pelanggan kan ya selain mungkin ngebersihin apa yang kotor, kalau ada waktu luang kan bisa buat belajar lah, buat nyantai, buat main HP. Bisa sih ngimbangin buat belajar, tapi ya agak kurang masuk. Udah di kafe ya lumayan lah, di kafe udah lumayan lama itu. Hingga lebaran kayaknya. Lebaran keluar itu. Kemudian setelah lebaran lagi saya kerja yang di ekspedisi itu. Di ekspedisi juga enak kok, teman-temannya juga banyak, malah lebih ramai di situ. Itu
itu juga hingga mepet waktu sebelum berangkat saya pamitan sama semuanya, sama teman-teman. Saya pamitan iya sebelum lebaran juga. Itu kan lebaran 2 kali berarti saya ngelewatin, hingga 3 kali yang terakhir kemarin itu saya pamitan udah. Di situ juga di sisi lain saya juga berjualan sih, online shop gitu ya. Stoknya ada di rumah, kalau ada yang mau datang di rumah ya saya bisa. Terus ada juga sistemnya mungkin COD ya, COD-an mungkin banyak yang tahu ya COD-an. Itu kan saya di Semarang, jadi alhamdulillah itu buat tambahan pemasukan saya. Kan saya fokusnya waktu itu yang penting ada pemasukan, soalnya di Jepang masih tutup, masih belum pasti. Kalau cuman saya belajar ya mungkin agak bisa stres kali ya, soalnya kan nggak ada refreshingnya, nggak ada nggak ada kegiatan lain, jadi fokusnya cuma belajar. Itu mungkin kurang bisa ngebuat agak stres lah. Jadi ya harus pintar-pintarnya ngatur kegiatan. Terus saya jualan di Instagram juga ada. Di Instagram mungkin nanti kalau ada yang pengen cek masih bisa sih beli, silahkan beli, gak apa-apa, masih bisa. Masih nanti tinggal hubungin saya, masih bisa saya layanin lah. Di Instagram itu ada yang Instagramnya @rcstoreid, ERCESTOREID. Itu nanti bisa dicek, yang alamatnya Semarang. Itu profilnya ada kontak saya semua, bisa dihubungi, nanti mungkin bisa ke situ. Kemudian di Shopee saya juga buka toko, alhamdulillah juga lumayan peminatnya. Jadi ya sebenarnya kan awalnya itu kalau jualan saya juga udah emang mungkin apa bakat, apa cuman seneng atau hobi atau gimana, dari sekolah sih sering jualan gitu. Misal kalau dulu jualan layangan itu juga pernah. Kemudian ya waktu lulus itu yang agak serius itu ya jualan kaos gitulah, jaket. Itu lumayan. Jadi saya kok lihat hasilnya jualan itu ternyata lumayan, sekali jual untungnya bisa segini. Saya seriusin, hingga akhirnya saya beraniin ngambil stok untuk di rumah. Saya banyakin stok, terutama saya kan lihatnya yang saya fokusin jaket-jaket ya. Saya jaket banyak di rumah itu stoknya. Ya saya beraniin ngambil, alhamdulillahnya emang benar berjalan. Soalnya kan waktu awal sistem saya pre-order itu jadi kurang, kadang ada yang nanyain, "Bang, yang ukuran ini ada nggak? Yang warna ini ada nggak?" "Wah, belum ada." "Ah, yaudah nggak jadi." Itu kadang gitu. Nah, sedangkan kalau kita punya stok kan otomatis pasti ada terus. Jadi pelanggan mau kapanpun ngambil bisa. Saya dari situ makanya beraniin ngambil stok, alhamdulillah bisa jalan. Untungnya juga lumayan buat memasukkan, buat tambahan, buat menabung. Ya itu saya seriusin hingga sekarang. Mungkin kalau yang masih pengen beli ya banyak yang masih nanyain sih, terutama yang udah langganan sama saya. Kan kalau yang pelanggan itu kontaknya beda ya, saya bedain di nomor WhatsApp-nya, khusus yang buat jualan sendiri, yang pribadi sendiri. Mungkin kalau yang jualan banyak yang kurang tahu kalau saya udah berangkat ke Jepang, jadi masih banyak yang nanyain. Biasanya kan di Semarang gini, "Mas, yang ukuran ini nanti COD bisa nggak jam segini di tempat biasa?" Banyak yang masih nanyain kayak gitu. Nah, saya di sini ya nggak apa-apa sih, dihubungin aja, nanti saya tetap usahain. Mungkin bisa kontak ke keluarga atau mungkin ke temen minta bantuan, masih bisa saya usahain. Atau enggak sistem kirim itu masih bisa saya usahain. Mungkin kalau yang penasaran dari Shopee ini saya ada liatin. Ini ya, kelihatan ya. Nih. Nama akunnya Robi Taufik Aryadi. I-nya belakangnya 2 ROBBI TAUFIQARIYADII. Mungkin kalau yang pengen beli bisa sih, terutama jaket-jaket saya usahain bisa. Alhamdulillah penilaian juga lumayan sih kalau ini. Itu mungkin
buat teman-teman yang masih buat ya terutama buat langganan saya lah yang udah masih nanyain masih bisa beli, masih bisa order apa enggak, tetap masih bisa saya layanin, tinggal hubungin aja. Itu ya sekalian promosi ya. Itu kegiatan saya, jadi ya sekalian bekerja masih belajar juga sambil jualan. Terus kadang-kadang juga ya nggak tentu sih kalau masalah ini, kumpul sama temen, main sama temen. Misalkan kalau anak-anak seumuran saya sekarang kan ya banyak kan di kafe gitulah, ya saya juga sering kayak gitu. Ya mungkin nggak tentu kalau gitu waktunya, ya kalau pas saya libur kerja atau saya lagi free atau saya lagi santai ya aja sering itu kumpul di tempat kopi gitu, sering ngopi-ngopi. Itu juga sebagian refreshing juga sih, biar gak bosen dengan belajarnya. Kemudian ini mungkin saran aja ya buat teman-teman yang masih nunggu, yang masih pelatihan, masih apalagi yang masih awal banget masuk ke buat untuk pelajaran bahasa Jepang, yang masih awal banget ya tetap semangat, diseriusin. Apalagi saya dapat info sekarang udah dimulai untuk offline dari itunya, dari yang saya daftarin itu udah mulai ada offline-nya. Mungkin ya walaupun sebentar, tapi ya kabar gembira lah buat teman-teman yang ingin ke Jepang. Udah mulai bisa offline, tandanya kan apalagi sekolah juga udah banyak yang offline. Ya mungkin tahun ini insya Allah tahun terbaik untuk semua teman-teman, untuk ya mungkin adik kelas saya atau ya siapapun itu yang pengen ke Jepang, mungkin ini tahun terbaik. Semoga ya segera kita bisa wujudin impian kita, wujudin cita-cita kita yang sempat tertunda selama 2 tahun ini. Jadi ya tetap semangat buat belajarnya, semangat nyiapin mental, mungkin fisiknya buat di Jepang ini. Jadi ya jangan, ya mungkin sesekali refreshing juga perlu sih. Jadi di sini itu saya saran sih gini, diimbangin semua, ada 3. Yang utama kita nanti di perusahaan bekerja diimbangin belajar bahasanya itu sama bermain juga. Soalnya semua itu harus imbang. Kenapa? Gini, jadi kalau kita fokus bekerja, nanti bahasa kita, belajar kita misal jarang. Nah, kan tujuan kita nanti setelah pulang mungkin di Indonesia banyak yang ingin berwirausaha, terutama wirausaha itu kan banyak. Yang kedua yang ingin kerja di pabrik Jepang di Indonesia mungkin. Nah kalau saran saya ya diimbangin sama belajar. Soalnya di Indonesia nanti mungkin kalau yang punya sertifikat NI itu N2 itu dihargain banget di Indonesia, apalagi perusahaan Jepang itu mungkin dapat posisi yang lebih baik. Jadi ya diimbangin dengan belajarnya. Nah kalau kita juga fokus belajar terus juga kurang baik. Jadi mungkin nanti kita bisa, yaitu tadi saya bilang, pikirannya cuman belajar terus, nanti malah bisa stres kalau nggak nyampe gitu ya. Jadi harus diimbangin juga dengan bermain sesekali lah. Misal waktu liburan biasanya Sabtu Minggu mungkin 2 minggu sekali apa sebulan sekali ya sekali refreshing. Nah ini nggak apa-apa, nggak masalah. Mungkin juga kalau yang tempat kerjanya di sekitar apartemennya, apatonya itu banyak ada taman, ada tempat bermain, yang nggak masalah lah buat refreshing, buat jalan-jalan sesekali. Kemudian juga kalau kita fokus bermain, mumpung di Jepang jalan-jalan terus, mumpung di sini, mumpung sekarang kan kayak saya mumpung di Tokyo, pengen main-main ke sini, itu juga nggak baik. Soalnya tetap harus ingat tujuan kita di sini cuma 3 tahun. Tujuan utama kita kebanyakan kan uang ya di sini, nyari uang. Jadi kalau kita fokus bermain, nanti nabungnya jadi kelupaan kan. Pengennya mikirnya mumpung 3 tahun di sini, main-main ke sini. Itu ya jangan terlalu sering lah. Ya sekali nggak masalah, kalau pengen sekali aja ya. Tetap harus ingat fokus kita nabung biar nanti pulang ada hasilnya, nggak cuman sia-sia selama 3 tahun itu. Jadi 3 itu harus seimbang, diimbangin.
Mungkin itu aja dari saya. Ya tetap semangat buat teman-teman semuanya yang ingin ke Jepang ini. Jaga kesehatan terus, banyakin berdoanya, banyakin usahanya. Kayak saya yang ya agak nyesel sih, belajarnya kurang, bahasanya jadi agak kurang ya, tapi sekarang udah saya tingkatin lagi, udah saya usahain lagi untuk cepet bisa ngimbangin ke, misal kalau ada perlu dengan orang Jepang, saya harus bisa lah ngejawabnya, bisa bertanyanya. Ini itu aja, cukup dari saya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.